Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, baiklah sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Yang pertama mengenai kerapian ya. Tolong dirapikan dulu Pak Hendra, fondasi belum pasang, dipasang dulu. Yang kedua ini mengenai kebersihan, ini penting sekali ya. Tolong dilihat dulu di dalam laci atau di bawah meja kalian itu yang dulu enggak? Yang dulu. Oke, ada. Silakan. Yang masih ada sampah. Sudah sekarang buang dulu enggak? Jaga sampah. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal-hal yang positif seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baiklah anak semuanya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, Bapak, silakan siapkan. Siap. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Oke, hari ini tanggal berapa? Hari ini yang tidak hadir siapa nak? Yang pertama, sekretaris saja. Agustina. Siapa? Agusti apa nak? Agusti. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, ya, Bapak akan sedikit bertanya terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya, memahami koherensi dan koherensi dalam proyek deskripsi. Siapa di kelas ini yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang tahu? Bagus sekali. Kalau kita kepada silakan kepada Bella. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dana Betty Nicola. Di sini saya akan menjelaskan arti koherensi dan koherensi. Koherensi adalah suatu kalimat yang mengandung satu kalimat utama. Di dalam kalimat-kalimat tersebut ada hubungan antara dua kalimat utama. Contohnya dalam koherensi ada pengulangan kata, ada konjungsi antar kalimat, ada kata ganti orang, dan ada kata ganti bentuk. Sementara koherensi adalah kalimat yang memiliki kepaduan makna, yakni pengulangan makna informasi pada kalimat berikutnya. Oke, terima kasih Bella. Semangat. Ini mudah-mudahan ya buat kita semua pembelajaran sebelumnya kita bisa simak dengan baik ya. Mudah-mudahan pada saat nanti ulangan kalian bisa menjawab dengan baik. Baiklah nanti semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas, kita masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai memahami deskripsi visual di dalam infografik. Oke, kalian bisa lihat di bagian belakang buka bukunya. Baiklah, terkait dengan materi ini ya, memahami informasi visual dari infografik, Bapak akan mengajukan dua pertanyaan materi. Ya, yang pertama adalah siapakah di antara kalian bisa melihat informasi gambar? Siapa yang menang? Ya, oke, kita minta kepada Puspa ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Ya, isi atau pesan yang disampaikan di dalam infografi itu berupa apa? Biasa seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, silakan Nak. Oke, silakan. Biasanya isi atau pesan atau informasi yang disampaikan dengan infografi itu berupa apa? Berupa apa? Nah, dalam bentuk apa? Oke. Pesan yang biasa disampaikan dalam grafik, pesan berupa gambar, lebih mudah dipahami. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi infografi ini ya adalah berupa gambar ya. Jadi ada gambar, nanti kita akan tayangkan ya biasanya lebih mudah terpahami. Jadi dalam infografi itu ada gambar, terus ada teks, ada tulisan ya. Jadi ini tidak seperti kita menulis seperti ini, beda sekali. Tulisannya singkat ya, sangat sederhana sehingga membacanya lebih mudah untuk memahami isi dari infografi. Jadi salah satu manfaat kita ya mempelajari ini, salah satu manfaatnya adalah untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks, ya mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana, dapat mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami. Yang kedua, kita mempelajari ini tujuannya yaitu agar peserta didik mampu berpendapat tentang informasi dalam infografik dengan cepat. Oke, baiklah anak semuanya, sebelum itu Bapak akan menayangkan beberapa gambar ya. Sebelum nanti juga ada video ya kita akan tunjukkan. Nah seperti yang tadi ya itu adalah gambar. Ya ini gambar ini belum bapak apa namanya kasih tulisan apa itu. Ya nanti kita akan bahas secara diskusi. Ya yang pertama itu ada gambar ayah, bapak ya, bapak atau ayah atau ibu atau mama. Terus juga ada apa lagi di situ? Ada anak-anaknya, ada dua orang ya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Oke, terus berikutnya buat di atas, terus berikutnya bisa perhatikan. Ini ada gambar ya, gambar beberapa orang. Ada berapa orang itu? Oke, jadi ada 5 orang. Yang kemudian itu mulai dari anak-anak ya, ini dari anak terus ini SD pakai SD ya, ini SMP ini SMA ini. Oke, dari sana kita bisa melihat ya, kita sudah bisa membaca sebenarnya informasi terkait apa. Nanti kita akan jawab. Terus selanjutnya lagi. Oke, yang mau berikutnya kalau kalian perhatikan itu gambar apa nak? Gambar tempat ibadah. Oke, gambar tempat ibadah. Jadi ada beberapa macam tempat ibadah di dalam kegiatan Bapak lakukan ini. Nanti kita akan bahas. Terus yang berikutnya ini ada gambar. Gambar apa ini? Oke, ini ada gambar yang seperti kehidupan ya, siklus kehidupan dari kita. Seperti apa nanti? Ya, kita akan bahas bersama. Kita akan cari bersama nanti. Terus lanjut, ya kita akan coba bahas kedua video. Ya, sedikit masak. Oke, dulu. Kita besar. Nah ini, jadi kalian tadi udah lihat ya, tapi kan semua tidak paham ya, jadi kita harus baca dulu konsepnya seperti apa. Infografik itu adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk teks
Jadi kalian harus ketahui ini ya. Jadi kalau kalian pernah melihat berupa gambar ya, terus ada teks dalamnya, itu adalah infografis. Mungkin kita selama ini tidak tahu ya, tapi sekarang kita sudah belajar. Ya, jadi kalau kita sudah belajar, kita sudah tahu maksudnya orang itu apa. Itu namanya adalah infografik. Jadi infografik itu adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk bergambar. Oke, kita lihat. Digeser, Pak. Digeser. Oke, stop dulu. Oke. Dan ini sebelum kita lanjut berdiskusi ya, kita lihat dulu. Ini contoh yang sudah ada, informasinya itu sudah ada gambar, sudah ada teksnya. Itu judulnya apa? Coba dibaca ini. Hewan langka Indonesia yang wajib dilindungi. Hewan langka Indonesia yang wajib dilindungi. Nah ini saya yakin kita semua udah tahu ini hewan apa saja. Yang pertama, kalau kita lihat dari sini, bisa kan? Di atas. Siapakah di antara kalian yang apa namanya di dalam keluarganya termasuk IPW yang seperti ini? Oke, silakan. Ya, selamat pagi. Nama saya Halimah Setia. Ya, tentu ada. Saya memiliki keluarga yang sama seperti salah satu gambar tersebut, yaitu terdiri dari ayah, ibu, saya, dan adik. Oke, terdiri dari ayah, ibu, dan adik. Jadi termasuk ada seperti itu yang bagaimana ya? Keluarga yang Yang lengkap ya. Oke, kita mulai. Bisa kalian memahami? Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa Bapak akan bagikan ya lembar kerja terkait dengan informasi yang ada di dalam gambar video. Ini nama bapaknya profesi ya, nama profesi sudah ada ya. Oke, kalau aktivitas satu sekarang aktivitas satu ada. Aktivitas satu bagaimana? Rumah ibadah mana Pak? Sebentar. Oke, ini perhatikan di sini kan ada nama kelompok. Oke, ditulis nama kelompoknya siapa saja. Ya, setelah itu baru kalian masuk nanti kalian buatkan di sini. Ini seperti ini informasinya apa? Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Oke, masing-masing namanya ditulis ya. Oke, silakan ditulis namanya ya. Nama benarnya siapa saja. Tadi. Sudah selesai semua ya? Baiklah, kita berikan kesempatan kepada yang menonton untuk konsultasi. Oh, di depan sini ya. Ayo berdiri yang kelompok sekarang berdiri sini ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan informasinya kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dalamnya. Perkenalkan nama saya Kuswala dari. Perkenalkan nama saya Adas Alif Agung. Perkenalkan nama saya Gita Ramadhani. Perkenalkan nama saya
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tingkat pendidikan. Yang pertama adalah TK menggunakan pakaian bebas, lanjut SD menggunakan baju putih merah, dan sejauh topi, lanjut SMP menggunakan baju putih biru, lalu SMA menggunakan baju putih yang abu, dan kuliah menggunakan pakaian bebas itu menggunakan alma mater juga sebenarnya. Sekian dari kami. Ada untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Bapak silakan kepada masing-masing kelompok untuk melanjutkan beberapa pertanyaan. Silakan. Oke, silakan. Nah itu sepertinya ada, kalau nanti waktunya masih ada, kita akan nambah ya. Sekarang kita coba dulu ada dua pertanyaan saya. Oke, silakan itu ada. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibu Nistia. Saya Bila dari kelompok 1. Jadi bertanya, apakah usaha yang akan kalian lakukan ini memiliki tingkat pendidikan seperti gambar tersebut? Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Usaha yang harus dilakukan adalah belajar dengan rajin dan giat serta mengulangi pelajaran yang telah dipelajari. Oke, silakan. Gimana? Oke, terima kasih. Ulang dulu. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya pada siapa nih? Bella ya? Silakan kepada Dana dari Komisaris Program dengan menanyakan, apakah pesan yang hendak disampaikan untuk ulangi tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Informasi tersebut ingin menyampaikan bahwa setiap perkembangan dan perkembangan seseorang bila tingkat pendidikannya juga semakin tinggi. Oke, gimana? Bella bisa memahami jawaban dari Bapak? Bisa? Oke, tenang dulu buat Bapak. Oke, ini saya minta ini ya. Siapa lagi yang bisa nih? Coba, berikan. Oke, tema tadi tentang apa? Tingkat pendidikan. Siapa mau mengajukan satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan ya? Oke, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa mengajukan satu pertanyaan tentang pendidikan? Perhatikan gambar ya, dari gambar ya. Nah itu. Oke, ada satu lagi yang bisa mengajukan pertanyaan? Ada? Ada yang bisa? Ayo, siapa lagi yang bisa mengajukan satu pertanyaan tentang pendidikan? Oke, perhatikan ini. Ada? Oke, pas. Lanjut lagi. Oke, baiklah. Tutup dulu, silakan ditutup. Baiklah, mulai dari kelompok tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bapak sudah melihat ya, sudah melihat. Kalian sudah mempresentasikan masing-masing dari empat gambar infografis tadi. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan penyampaian kalian. Yang pertama, ini berhubungan dengan cara berdiskusi. Oke, kalau bisa kalau ini dicatat ini. Yang pertama adalah kalau kita sudah di depan sini ya, kalian dari awal-awal itu seharusnya seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan, kalau kita berdiskusi itu yang pertama harus ada moderator. Yang kedua itu harus ada siapa lagi? Notulen. Notulen itu orang yang mencatat pertanyaan-pertanyaan. Oke, terus yang ketiga itu penyaji. Penyaji itu orang yang menyampaikan tadi, seperti yang Yudha, Puspa, tadi siapa lagi kalau kita yang menyampaikan. Elisia. Kalau bisa itu bergantian. Kalau bisa, ya. Kalau bisa itu bergantian. Jadi apa namanya? Kemampuan kalian itu seperti tidak keluar. Jadi
Ini sebenarnya udah saatnya kalian itu untuk berani tampil. Ya. Jangan hanya kepada teman kalian yang ya dari tadi cuma itu dia saja yang ngomong terus ya. Kalau bisa kalian itu harus berani juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memberi jawaban setiap pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing. Hello. Tapi apa yang sudah kalian lakukan tadi sudah maksimal. Mudah-mudahan untuk diskusi di kesempatan berikutnya ya, kalian akan bisa lebih baik lagi. Oke, kembali pertanyaan buat kalian semua ya. Oke, silakan duduknya jatuh kembali. Mungkin Bapak akan bertanya dengan seseorang dari kelas ini terkait kesimpulannya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita memahami deskripsi visual dalam infografi. Oke, Bapak lihat pada kesimpulannya setelah kita belajar tentang infografi ini kemana? Oke, terima kasih banyak, Bapak. Oke, jadi benar sekali kesimpulannya adalah ya, setelah kita mempelajari infografi ini, mungkin sebelumnya kita tidak pernah menyadari kalau infografi itu seperti yang telah kita bicarakan tadi. Jadi ternyata infografi itu sangat mudah sekali, sangat menarik sekali, karena hanya berupa gambar dan teks yang singkat dan mudah untuk dipahami. Jadi kalau kalian nanti ditanya sama orang lain, apa itu infografik, kalian sudah bisa menjawab. Jadi infografik itu apa? Informasi berbentuk gambar dan teks, atau berbentuk grafik atau baris. Oke, baiklah. Sebelum ini saya tutup, Bapak akan meminta kalian untuk menulis di secari kertas masing-masing kalian ya. Bagaimana apa yang perasaan kalian ya? Yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari memahami deskripsi visual dalam infografik. Oke, perasaan kalian yang mungkin boleh silakan. Oke, masing-masing silakan. Oke, ini silakan ditulis ya, silakan ditulis. Maksudnya bagaimana setelah kita belajar ini? Oke, yang sudah oh ya. Oke, Gunawan ya. Oke, ini hasil dari refleksi pembelajaran kali ini dari Gunawan. Menyenangkan sekali Pak. Menyenangkan sekali Pak ya.
Mana saya dapat memahami deskripsi visual dalam infografik yang kemudian ada emojinya ini senyum ya, senang. Terus ada mobil-mobil dan senyum. Berikutnya Catherine. Rasanya kata ya. Oke, baiklah, setelah kita pelajari tentang memahami deskripsi visual dalam infografik, Bapak bangga dengan kalian ya. Kalian bisa mengikuti diskusi dengan baik. Kalian sudah berusaha dengan baik untuk bertanya. Kalian sudah berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok dan kalian juga sudah bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi Bapak sampaikan Bapak bangga sekali dengan kalian semua. Ya, jadi tidak ada yang bodoh. Yang ada hebat adalah anak hebat, anak yang mau berusaha. Jadi kalau kalian mau berusaha, kalian akan bisa mendapatkan ya jawaban pertanyaan yang berbeda. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya, kalian untuk membaca memang ketika terkait menjadi teks tersebut. Itu nanti ya kalian bisa buka buku halaman 31 di rumah. Oke, bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baiklah. Silakan kepada sebuah kali untuk memimpin doa. Selamat siang Pak. Duduk beri. Lihat dari sini. Oke, tiket. Mari,